Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada materi statistika sebelumnya kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data tentang rataan hitung atau mean. Kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya modus. Nah, apa itu yang disebut sebagai modus? Modus adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang memiliki frekuensi terbesar. Kita bahas dulu untuk modus data tunggal. Perhatikan contoh berikut. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan modus data berikut. Di sini disajikan 3 soal data. Kita diminta untuk menentukan modus. Untuk soal yang A, kita cari modusnya. Sesuai dengan definisi, modus adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang memiliki frekuensi terbesar. Yang disebut dengan datum ini masing-masing nilai, ini kita katakan sebagai datum. Kumpulan dari datum kita katakan sebagai data. Nah, kita cari yang punya frekuensi terbesar atau yang paling sering muncul. 6 muncul sekali, 8 muncul 1, 2, 3. 8 muncul 3 kali, 7 muncul sekali, 5 muncul sekali, 9 muncul sekali, 4 muncul sekali. Maka yang paling sering muncul di sini adalah 8. Jadi modusnya di sini adalah 8. Kemudian untuk soal yang B, perhatikan di sini. 3 munculnya 2 kali, kemudian 8 di sini munculnya juga 2 kali, 7 munculnya sekali, 5 muncul 2 kali, 4 muncul sekali. Kita lihat di sini ada 3 data yang muncul dengan frekuensi yang sama, yaitu 3, 5, 8. Masing-masing ini punya frekuensi yang terbesar, maka modusnya ada 3, yaitu 3, 5, dan 8. Kemudian untuk soal yang C, kita perhatikan dulu. 6 munculnya 2 kali, 8 munculnya juga 2 kali, 7 munculnya juga 2 kali, 4 munculnya 2 kali. Masing-masing datum muncul dengan frekuensi yang sama. Tidak ada datum yang punya frekuensi yang terbesar. Maka kita katakan modusnya tidak ada karena masing-masing punya frekuensi yang sama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, perhatikan di sini. Disajikan dalam bentuk tabel, kita diminta mencari modusnya. Nah, dengan tabel kita lebih mudah membacanya. Kita lihat di sini, yang punya frekuensi terbesar mana? Frekuensi terbesarnya di sini adalah 5. Berapa nilainya? Nilainya adalah 8. Jadi, modusnya di sini adalah 8. Itu tadi untuk modus data tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke modus data berkelompok. Dirumuskan di sini untuk modus data berkelompok, tepi bawah ditambah D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikali dengan P. TP di sini adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan P di sini adalah panjang kelas. Nah, perhatikan untuk lebih memperjelas, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan modus dari data berikut. Ini disajikan tabel distribusi frekuensi. Kalau kita lihat di sini, data yang punya frekuensi terbesar di sini adalah di kelas ke 1, 2, 3, 4. Nah, berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 13. Frekuensinya 13. Maka kelas modusnya berarti berada di kelas ke-4. Ini kita katakan sebagai kelas modus.
dengan menggunakan rumus ini kita cari dulu tepi bawahnya. Karena kita sudah menentukan kelas modusnya, berarti tepi bawahnya bisa kita cari dari sini. Tepi bawah sesuai dengan yang dirumuskan adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya di sini adalah 26, maka tepi bawahnya di sini adalah 26 dikurangi 0,5 berarti 25,5. Kemudian yang disebut sebagai D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus. Kemudian kelas sebelumnya mana ini? Berarti kita cari selisihnya. Nah, berarti D1 sama dengan 13 dikurangi dengan 10, 3. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti kelas sesudahnya di bawahnya. Berarti 13 dikurangi dengan 6. Maka nilainya adalah 7. Kemudian P di sini panjang kelas. Panjang kelas bisa kita hitung dari sini bisa 11 sampai 15. Berarti 11, 12, 13, 14, 15. Atau bisa kita mengurangi 16 dikurangi dengan 11. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Maka tinggal kita masukkan TB-nya tadi adalah 25,5. Kemudian D1-nya adalah 3. Kita masukkan, kemudian dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikali dengan P. Ini adalah P-nya. P-nya adalah 5. Maka kita dapatkan berarti 3 ditambah 7 maka 10, berarti 25,5 ditambah 3/10 kali 5. 5 dengan 10 kita coret berarti 2, 3/2 di sini berarti sama dengan 1,5. Maka 25,5 ditambah 1,5 menghasilkan nilai 27. Jadi modusnya untuk data ini adalah 27. Contoh yang kedua, disajikan data dalam bentuk histogram. Nah, kita harus bisa menentukan modusnya meskipun data ini dalam bentuk histogram. Kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, kita cari dulu tepi bawahnya di sini. Nah, sebelum kita cari tepi bawahnya, kita harus melihat dulu kelas modusnya. Kelas modus adalah kelas yang punya frekuensi terbesar. Kalau kita lihat di sini, yang punya frekuensi terbesar adalah kelas ketiga. Kelas ketiga di sini. Maka ini kita katakan sebagai kelas modus. Berarti tepi bawahnya adalah ini. Tepi bawahnya adalah 60,5. Kemudian D1 berarti selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Di sini 9, di sini 6. Nah, berarti 9 dikurangi 6, 3. Kemudian D2 adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya 9, kelas sesudahnya 8. Maka 9 dikurangi 8 hasilnya adalah 1. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya tinggal kita cari di sini. 55,5 kita kurangi dengan 50,5 maka panjang kelasnya adalah 5. Tinggal kita masukkan TB-nya 60,5. Kemudian kita masukkan D1-nya 3 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikali dengan P. P-nya adalah 5. Maka 3 tambah 1 di sini adalah 4, berarti 60,5 ditambah 3/4 kali 5. Nah, kita kalikan 15 dibagi 4, hasilnya adalah 3,75. Maka modusnya untuk data ini adalah 64,25. Nah, itu tadi cara mencari modus baik untuk data tunggal dan data berkelompok. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.